Ada satu ayat dalam Alkitab yang memberitahukan kepada kita, satu saja, nggak dua, nggak tiga, cuma satu, yang memberitahukan kepada kita bagaimana dunia ini hancur. Nah, itu hebat sekali kalau kita mau lihat. Ya, saya ulangi, hanya ada satu ayat dalam Alkitab yang memberitahu kepada kita bagaimana dunia ini hancur. Ternyata bukan karena perang, bukan karena tsunami atau gempa bumi, bukan karena penyakit, tidak. Dunia itu hancur hanya karena satu hal saja. Mari kita buka Maleakhi pasal 4 ayat yang ke-6. Nah, kalau kita sudah bisa mengetahui bagaimana dunia ini bisa hancur, ya, Maleakhi kitab terakhir perjanjian lama sebelum Injil Matius, ayat terakhir di perjanjian lama, Maleakhi pasal 4 ayat yang ke-6. Nah, kalau kita sudah mengetahui bagaimana dunia ini bisa hancur, maka secara logika kita harus menghentikan kehancuran dunia atau membiarkan dunia ini hancur. Apa jawab kalian semua? Kita menghentikan atau kita membiarkan dunia ini hancur? Kita menghentikan. Betul. Kenapa kita harus menghentikan supaya dunia tidak hancur? Karena ini milik Bapa di surga. Amin. Kita tahu dalam, kalau saya sebut ayat ini gak usah dibuka, dalam Kejadian 1:26, manusia itu dipercaya oleh Bapa di surga sebagai manajer. Apa bahasa Indonesia manajer? Pengelola, jangan lupa. Nah, dalam Kejadian 1:26, Bapa itu memberitahukan kepada kita bahwa manusia itu pengelola bumi ini. Nah, kalau sampai bumi ini bisa dihancurkan, sama seperti perusahaan hancur, maka manajernya dicari. Kenapa kamu begitu? Pasti ada salah manajemen, salah pengelolaan. Nah, sama dengan dunia ini. Kenapa sampai bisa dihancurkan? Karena manajernya salah. Siapa manajer dunia ini? Ayo, siapa manajer dunia ini? Kita. Menurut ayat berapa tadi? Kejadian berapa? 1 ayat 26. Nanti kita akan baca ya ayat itu. Sekarang kita lihat Maleakhi 4 ayat 6 dulu. Jadi kalau sekarang kita sudah tahu bahwa dunia akan hancur hanya karena satu hal saja, bukan dua, bukan tiga, maka seharusnya mudah tidak memulihkan bumi ini supaya tidak hancur. Kalau cuma karena satu hal saja penyebabnya, mudah atau tidak? Mudah, karena cuma satu, bukan 2 atau 10 atau 100 penyebab. Hanya satu penyebab dunia ini bisa hancur. Kita lihat ayat ini ya, judulnya apa? Mulai ayat yang pertama, Hari Tuhan. Artinya hari kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Ini nubuatan dari Maleakhi. Nah, ada apa? Saya baca mulai satu ya. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian. Tungku, maksudnya begitu. Maka semua orang gegabah, orang sembrono, orang ngawur, orang hidupnya tidak mau teratur, dan setiap orang yang berbuat fasik. Fasik itu dari bahasa Arab. Kata fasik itu artinya buah yang masih ada di pohon, tapi belum masak, dia sudah busuk dan jatuh. Itu kata fasik. Maka kalau ada kata fasik dalam Alkitab, itu artinya orang yang bagaimana? Ya, orang yang bagaimana? Ya, orang yang belum apa-apa sudah busuk hidupnya. Nah, itu kata fasik, itu dari bahasa Arab. Nah, saya ulangi, siapa yang akan celaka pada hari Tuhan itu? Ya, satu, maka semua orang gegabah. Orang apa? Orang ngawur, orang sembrono. Orang ngawur, orang sembrono, orang yang tidak mau diatur, itu yang pertama kena celaka. Yang kedua, setiap orang yang berbuat fasik, yang perbuatannya busuk. Ada nggak sih yang suka buah busuk? Ada tidak? Ada, babi. Loh iya toh, babi suka buah busuk. Begitu kalau kita busuk, ngeri sekali. Oke? Apa yang terjadi dengan dua orang kelompok ini? Menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Yahweh semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka habis dimakan api itu. Tetapi kamu, lihat ini. Tetapi siapa? Bahasa ya, siapa kamunya? Lihat di situ. Yang bagaimana? Yang bagaimana? Yang takut pada siapa? Akan namaku, nama Bapa kita. Bagimu akan terbit sore atau matahari kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Sukacitanya luar biasa. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik. Kebalikannya,
Mereka akan kita injak-injak, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu, firman Yahweh semesta alam. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Harus seperti itu memperhatikan perintah Tuhan. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Yahweh yang besar dan dahsyat itu. Maka Elia itu, inilah lambang gereja yang harus mengerjakan sesuatu pada akhir zaman. Maka itulah gereja yang punya kuasa Elia, akan membuat hatinya siapa? Baca hatinya siapa? Bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hatinya siapa? Anak-anak kepada siapanya? Bapak-bapaknya. Supaya, perhatikan ini, jangan aku datang dan bagaimana? Memukul bumi sehingga musnah. Perhatikan kalimat terakhir. Inilah satu-satunya ayat dalam Alkitab yang memberitahu kepada kita bagaimana dunia ini akan hancur sehingga musnah. Mengerikan sekali. Kita tahu tadi penyebabnya karena apa? Karena bapak-bapak yang tidak bertobat. Kalau ada bapak-bapak tidak mengasihi anaknya, maka anak-anak tidak bisa balik, nggak mau mengakui, tidak bisa mengakui bapaknya. Nah, iblis tahu karena firman ini. Iblis tahu untuk menghancurkan bumi ini, rusak semua bapak. Kalau bapak-bapak itu rusak, maka dunia akan hancur dengan sendirinya. Nah, kita akan coba cari tahu mengapa begitu gampang. Kalau begitu, setan itu menghancurkan bumi ini mudah atau susah? Mudah sekali. Siapa dulu yang dihancurkan? Bapak-bapak dulu. Dengan cara satu saja, bapak-bapak buat oleh si jahat tidak sayang anak-anak. Kita akan kejar terus. Mengapa bapak-bapak yang gak sayang anaknya itu bisa membuat dunia ini hancur? Kita harus tahu itu, bukan? Aneh sekali. Kenapa? Bukan karena perang, bukan karena gempa bumi yang hebat, atau tsunami, atau apa, malapetaka apa, penyakit menular yang buat orang cepat mati. Kenapa? Hanya bapak-bapak saja yang dirusak, maka anak-anak itu rusak. Mari kita lihat beberapa ayat firman Tuhan. Yang pertama, kita lihat Mazmur 103 ayat yang ke-13. Maka itu dalam fakta. Coba saya tanya kepada kalian semua, dalam fakta, ya, sehari-hari kita lihat dalam keluarga, siapa yang dirusak oleh iblis? Ayah atau ibu? Yang sering selingkuh, suami atau istri? Kenapa ayah-ayah begitu dirusak oleh iblis? Lihat di sekitar kita sampai hari ini, begitu banyak anak-anak nggak tahu siapa ayahnya. Kenapa? Karena setan tahu pemicunya di situ. Sudah, kita lihat, ayo kita baca sama-sama ayat 13. 1, 2, 3. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Yahweh sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Firman ini luar biasa. Seperti siapa? Bapa yang ada di dunia ini sayang kepada anak-anaknya. Nah, begitu pula pencipta alam semesta ini, Tuhan kita, Papa yang adalah ayah, itu sayang kepada kita. Saya ulangi, seperti Papa di dunia ini sayang pada anak-anaknya, demikian cipta alam semesta itu sayang kepada kita. Nah, kalau kita balik lagi, maka kalau bapak-bapak di dunia ini tidak sayang anak-anaknya, maka anak-anak itu tidak akan tahu Tuhan itu seperti apa. Saya ulangi lagi, dengarkan ini. Semua kalian yang pria hari ini hadir, satu hari akan jadi ayah tidak? Pasti bukan? Kalian akan menikah. Nah, dengar, yang pemudi-pemudi, suatu hari kalian pun akan menikah. Maka itu Roh Kudus memberi saya hikmat sudah berapa belas tahun terakhir ini untuk bicara kepada banyak anak muda, bahwa kalian anak-anak muda mencari pacar. Ingat itu. Kalau hanya cari pacar di benak kalian, maka yang ada, maaf, itu pasti seks. Lalu apa yang Roh Kudus ajarkan kepada saya? Cari calon ayah dari anak-anakmu. Kalau engkau perempuan, dengar enggak yang pemudi-pemudi? Nah, kalau waktunya tiba untuk kalian menemukan seseorang, maka kalian bukan mencari pacar, tapi cari calon ayah buat anak-anak.
Beda nggak dengan cara cari pacar? Itu pula kamu yang laki. Kalau waktu Tuhan tiba untuk kalian yang